Dominasi mobil Jepang di Inggris mulai mendapat tekanan serius. Bukan dari Eropa, bukan dari Korea, tapi dari Cina. Menurut laporan The Guardian, yang dikutip dari analis kendaraan listrik Eropa, Matthias Schmidt menyebutkan bahwa penjualan mobil Cina di Inggris sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari 200.000 unit. Angka ini menjadi sinyal bahwa peta kekuatan industri otomotif di Inggris sedang berubah. Ada 3 brand Cina yang paling menonjol dalam pergeseran ini, yang nantinya akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Pastikan sobat tonton sampai habis, karena di bagian akhir nanti, kita akan lihat kenapa yang terjadi di Inggris ini bisa jadi gambaran masa depan pasar mobil di negara lain termasuk Indonesia. MG. Meski namanya identik dengan Inggris, MG kini sepenuhnya berada di bawah kendali Seix Motor, salah satu grup otomotif terbesar dan paling berpengaruh asal Cina. Transformasi ini menjadikan MG bukan sekedar merek warisan, tetapi alat strategi Cina untuk menembus pasar otomotif Inggris. Angka-angka pasar menunjukkan bahwa MG sebagai merek Cina paling dominan, bahkan masih menempati posisi teratas di antara merek-merek Cina yang terjual di Inggris. MG tercatat menjual lebih dari 70.000 unit mobil di Inggris selama tahun 2025. Keunggulan MG bukan hanya soal angka penjualan semata. Merek ini memanfaatkan kombinasi harga yang kompetitif, citra merek yang masih punya resonansi Inggris, dan portofolio modern yang mencakup SUV, serta kendaraan hybrid yang populer di pasar lokal. Sebagai contoh, model seperti MG HS mendapatkan respon positif karena menyediakan ruang, fitur, dan value yang kuat, membuatnya menarik buat konsumen keluarga maupun pembeli pertama. Dan setelah MG membuktikan bahwa mobil Cina bisa diterima, brand berikutnya datang bukan untuk mencoba, tapi untuk langsung menyerang pasar. BYD. Setelah MG membuka pintu, BYD langsung memasuki pasar Inggris dengan pertumbuhan yang sangat agresif. Angka resmi menunjukkan bahwa di tahun 2024, BYD hanya menjual sekitar 8.700 mobil Inggris setelah resmi masuk pasar pada tahun 2023 dan mengalami pertumbuhan besar sejak itu. Namun di tahun 2025, tren penjualan BYD berubah drastis. Dalam kuartal pertama 2025 saja, BYD berhasil menjual 9.271 unit mobil, jumlah yang lebih banyak dibandingkan seluruh penjualan BYD di Inggris sepanjang tahun 2024. Tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan September 2025, BYD memecahkan rekor baru dengan penjualan lebih dari 11.000 unit dalam satu bulan saja. Lonjakan ini mencatat pertumbuhan penjualan hingga 880% dibandingkan September 2024. Jumlah ini menempatkan Inggris sebagai pasar terbesar BYD di luar Cina, dan sepanjang tahun 2025, total penjualan BYD di Inggris sudah mencapai lebih dari 35.000 mobil hanya dalam 9 bulan pertama. Keberhasilan ini ditumpang oleh model-model populer seperti Silvio DMI yang menjadi salah satu hybrid paling dicari, serta Sea Lion 7 yang kompetitif di segmen mobil listrik. Menariknya, itu terjadi tanpa dukungan subsidi pemerintah Inggris untuk merek Cina. Artinya, konsumen membeli BYD karena nilai yang dirasakan, bukan karena potongan harga dari pemerintah. Dari dua brand ini, polanya mulai terlihat jelas. MG berperan sebagai fondasi, sementara BYD datang sebagai akselerator. Menariknya, brand yang ketiga datang dengan pendekatan berbeda, segmen berbeda, dan strategi yang justru berpotensi mengganggu pasar lebih dalam lagi. Chery. Brand ketiga datang dari Chery Group, dengan Omoda dan Jayco yang menjadi senjata Chery. Data penjualan industri menunjukkan bahwa Chery melalui Omoda dan Jayco
telah meluncurkan sekitar 19.000 kendaraan di Inggris sepanjang tahun 2025. Sebuah angka yang signifikan untuk merek yang baru saja masuk pasar. Dalam 1 bulan saja, pada Juli 2025, Jayco berhasil menjual 1.915 unit dan Omoda menjual 1.874 unit. Totalnya, hampir 3.800 unit dalam sebulan dari dua brand ini. Yang menarik, ini terjadi tanpa sejarah panjang di pasar Inggris. Omoda dan Jayco hadir sebagai merek baru tanpa warisan nama besar seperti MG, tetapi mereka langsung bermain di segmen SUV dan crossover yang paling laku. Segmen yang selama ini menjadi kekuatan merek Jepang. Model-model seperti Jayco 7 dan varian Omoda, termasuk Omoda 5 dan listriknya Omoda L5, menjadi tulang punggung pertumbuhan ini. Masuk langsung ke pasar yang kompetitif dan mampu menarik konsumen Inggris. Ini menunjukkan bahwa Chery bukan sekedar pemain tambahan. Mereka datang dengan strategi agresif dan pilihan produk yang sesuai dengan selera pasar Inggris. Sehingga penjualan mereka langsung terakselerasi dalam waktu singkat. Kalau MG membuktikan bahwa konsumen Inggris mulai menerima mobil Cina, dan BYD menunjukkan bahwa mobil Cina bisa tumbuh cepat lewat teknologi dan volume, maka Chery memperlihatkan bahwa merek Cina baru pun bisa langsung bersaing di segmen terpopuler, bahkan tanpa nama besar sebelumnya. Dan bila tiga pendekatan berbeda ini secara bersamaan menekar pasar-pasar Jepang, maka perubahan yang terjadi bukan lagi tren minor. Ini adalah perubahan fundamental di pasar otomotif Inggris. Menurut laporan The Guardian, merek-merek seperti Nissan, Toyota, Honda, dan Suzuki mulai kehilangan pasar-pasar di Inggris. Bahkan, Mitsubishi sampai menarik diri dari pasar tersebut. Ini bukan sekedar opini, faktanya terlihat dalam data registrasi terbaru. Pada bulan November 2025, Nissan sekitar 6.593 unit terjual, turun dari 7.492 unit tahun sebelumnya. Dan Toyota sekitar 6.575 unit, juga turun dari tahun sebelumnya. Ini artinya produsen Jepang masih menjual mobil dengan angka yang signifikan, tetapi angka penjualannya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pasar-pasar mereka semakin tergerus oleh merek lain, terutama Cina yang kini mulai menyamai atau mendekati pasar-pasar merek Jepang di sektor tertentu. Menurut data industri, pada akhir September 2025, sekitar 13% dari mobil baru yang terjual di Inggris berlabel Cina, hanya sedikit di bawah 14% milik Jepang. Dan meskipun penurunan ini tidak berarti Jepang hilang pasar, tren jangka panjangnya jelas. Posisi dominan merek di Inggris mulai dipangkas, sementara merek Cina mengambil sebagian besar dari pasar tersebut. Ini kontras dengan kondisi beberapa tahun lalu, ketika merek Jepang menguasai jauh lebih besar dari 14% pasar Inggris di tengah minimnya kompetisi dari Cina. Fenomena ini memperlihatkan bahwa mobil Jepang tak lagi tertandingi di pasar Cina, dan persaingan ini jauh lebih ketat terutama dari pemain baru tapi tumbuh cepat seperti MG, BYD, Omoda, dan Jayco. Jika di Inggris yang merupakan pasar matang dengan regulasi ketat dan konsumen kritis perubahan ini bisa terjadi, maka apa yang kita lihat hari ini bisa jadi cermin masa depan bagi banyak negara lain termasuk Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!